Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uki Ride. Di sore yang cerah ini bertemu lagi dengan ayah Uki Ride dalam jelajah tanah wisata yang ada di sekitaran Provinsi Lampung. Pada sore ini ayah Uki Ride akan mencoba mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kecamatan Sidomulyo, khususnya terletak di Desa Suak. Perjalanan dimulai dari arah Sidomulyo menuju perempatan Kota Dalam. Cuaca sore ini begitu cerah, padahal hari ini saat ini sekitar pukul 5 kurang. Tapi seperti tengah hari karena tadi pagi habis turun hujan. Rasanya cocok sekarang kita melakukan perjalanan motor ke arah sana sambil menikmati matahari tenggelam yang bisa kita saksikan dari pinggir pantai. Ikuti perjalanan ayah Uki Ride. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila video ini menarik. Jika tidak, abaikan saja. Jangan lupa berdoa setiap memulai perjalanan. Sudah beberapa hari ini, di bulan ini selalu mendung, tidak tampak cahaya matahari. Tapi hari ini mulai dari pagi hingga sore matahari bersinar penuh tanpa penghalang sedikit pun. Dari Kota Dalam kita ngambil sebelah kanan, kita belok kanan. Karena kalau ke kiri ke Kota Kalianda. Karena kita arahnya dari Pasar Sidomulyo. Hati-hati, di sini sangat ramai. Kemudian belok kiri, ada tulisan objek wisata Pantai Suak. Kita masuk ke kiri. Dan terus sekitar mungkin 10 km atau 5, mungkin sekitar 5 km kalau di Google Map. Jalannya di sini bagus, tapi agak ke dalam sedikit rusak. Kita memasuki kawasan Umbul Waru namanya. Disebut Umbul Waru karena mungkin dulu di sini banyak pohon waru.
Jalan ini dari tahun ke tahun selalu rusak. Mungkin dulunya lahan gambut, sehingga seberapa kali diperbaikin pun selalu yang itu rusak duluan. Dan kalau hujan banyak genangan air, mungkin harus dicor. Anak itu belok tanpa melihat ke belakang dan tanpa memberi sen. Mungkin baru bisa belajar motor. Untuk di jalan seperti ini masih aman, tapi jika di jalan raya sangat berbahaya karena kendaraan datang dari belakang dengan sangat cepat. Ini desa Transpolri atau dikenal dengan nama budidaya. Jika jalannya bagus, dari simpang kota dalam mungkin hanya butuh waktu 10-15 menit untuk sampai ke lokasi Desa Suak. Kita memasuki tanjakan yang biasa dikenal orang sini dengan nama tanjakan Cilukba. Karena sama-sama kita tidak tahu dari arah lawan apakah ada motor atau mobil. Ini namanya talang miring. Mungkin tanjakan tadi membuatnya dijuluki talang miring. Atau mungkin karena ini daerahnya di tanah yang miring, rumah-rumahnya, jadi disebut talang miring.
Kemudian kita masuki desa Sringjaha. Di sini agak padat penduduknya karena di sepanjang jalan banyak rumah-rumah berdiri, hampir diisi oleh rumah-rumah. Tidak banyak lagi lahan kosong di pinggir jalan. Bahkan sisa-sisa hujan tadi pagi masih ada. Ini temurunan yang sedikit, bukan sedikit, curam. Tanjakan matang balik atau temurunan matang balik, turunan matang balik. Berkelok-kelok dan tinggi sekali. Dari sini terlihat dari jauh pantainya. Terhalang oleh rindangnya pohon kelapa di bawah. Suak terkenal dengan penghasil buah kelapa karena di sepanjang garis pantai banyak pohon-pohon kelapa berdiri. Matang balik ini sudah termasuk kawasan desa Suak. Jadi perbatasannya turunan yang tinggi tadi. Nah, sebentar lagi kita akan mulai melihat objek-objek wisata yang ada di desa Suak. Ayah Uki masih familiar di daerah sini karena pernah tinggal di sini. Rumahnya sudah tidak dihuni. Ini adalah Sentral Pertiwi Bahari, Sentral Pertiwi Bahari. Dulu tempat pembibitan benur, tapi lama tidak beroperasi. Entah sekarang mungkin beroperasi lagi. Tapi dulu sempat jadi perusahaan paling besar di sini. Pantai depan kita, rupanya ini bukan pantai, ini lapak teh om, jual ikan segar. Oh, lapak ikan.
Tadinya di sini pantai tapi ditutup. Mungkin pindah pantainya. Entah namanya pantai apa, lupa. Atau mungkin di depan ini gerbang masuknya. Oh iya, ini pintu masuknya. Pantai Jivala namanya. Kemudian ini pantai Muara Indah. Karena sudah sore jadi agak sepi. Biasanya ramai. Disebut Muara Indah karena ini jembatan muaranya dan itu pantainya. Ini juga jalan masuk pantai. Ada tulisan panah, ada tulisan dan panahnya pantai, tapi tidak tahu pantai apa. Harusnya diberikan pelang yang besar supaya terbaca dengan jelas. Jika kita lewat sekilas maka tentu tidak terlihat tulisan pantainya. Lalu ini bukan pantai. Banyak perusahaan tambak udang yang ada di sepanjang pinggir pantai yang terletak di Desa Suak. Dan menyisakan sedikit tempat yang dijadikan rekreasi oleh masyarakat. Kemudian ini ada Pantai Clara. Ini pintu masuknya ke dalam. Jika tidak salah, ada 2 pantai lagi, yaitu Pantai Keramat dan Pantai Cukuh Perak. Kita coba nanti berhenti dan masuk kawasan Pantai Cukuh Perak. Karena Cukuh Perak yang paling ujung. Ternyata ada Pantai Podomoro, masuknya sebelah kiri.
Untuk ke Pantai Cukup Perak dan Keramat kita harus belok kiri, sedangkan ke kanan itu keluar ke sandaran ke jalan raya. Kita masuk ke kiri. Ada bendera kuning. Entah sudah berapa tahun, mungkin lebih dari 10 tahun, Ayah Uki belum pernah masuk kawasan ini lagi. Jalannya pun sudah sedikit lupa. Pantai Keramat lurus, kemudian pakai Pantai Cukup Perak ke sebelah kanan. Kita coba lurus. Kita pastikan lagi. Pantai Keramat lurus ini. Dulu lewat sana. Kita coba lurus. Apakah iya ini jalannya? Rasanya tidak mungkin, harusnya jalan yang tadi. Harusnya ke sini, betul. Tidak mungkin akses ke pantai jalannya sempit seperti tadi. Jelas kendaraan besar seperti mobil tidak bisa masuk. Lurus saja. Betul, ini jalannya. Penunjuk jalannya agak belok sedikit, jadi orang memikirkan bahwa masuknya lewat tadi, padahal harusnya lurus ke sini. Banyak sekali cabang-cabang jalan. Patokannya ikuti saja jalan yang paling besar. Akses masuknya agak jauh, melewati rimbunan kebun jagung. Disebut Pantai Keramat karena ini yang dinamakan keramatnya, makam keramat. Jadi diberi nama Pantai Keramat. Entah pintu masuknya dari mana,
Atau mungkin sekarang sudah tidak dipungut bayar lagi sehingga tidak ada gerbangnya. Ini pantainya. Tapi banyak gubuk-gubuk warung, tempat orang-orang berjualan. Kita coba ke pantai Cukuh Perak. Cukuh Perak di sebelah sana, tapi tidak bisa lewat sini karena menyeberangi muara. Jadi kita keluar lagi ke jalan tadi, kemudian kita coba berhenti di pantai Cukuh Perak. Ayah Uki dulu setiap lewat di makam ini selalu bilang, "Pung Tamong, numpang liwat." Itu yang diajarkan orang tua dulu. Artinya dalam bahasa Indonesia, permisi, tamong itu bisa nenek atau bibi. Saya mau lewat gitu. Dulu terakhir Ayah Uki, bukan terakhir, saat kecil Ayah Uki sering main ke pantai Keramat itu. Dan dulu setiap bulan Maulid ada banyak orang dari luaran yang berziarah ke makam itu, memberikan sesajen, kemudian memendam kepingan uang, bahkan uang kertas. Entah dengan maksud apa. Bahkan ditaburi beras kuning. Entah sekarang masih ada atau tidak, tapi makamnya tetap terjaga. Bahkan cerita dari orang tua dulu bahwa itu tuh sebenarnya bukan makam, tidak ada kerangka di dalamnya. Hanya tempat istirahat atau petilasan, dianggapnya petilasan orang sakti zaman dulu atau mungkin sesepuh orang Lampung di sini, sehingga dianggap keramat. Entah mana yang benar, tapi tetap saja dipanggil makam. Akses jalannya sedikit rusak. Entah bukan rusak, mungkin memang seperti ini karena memang belum diaspal, hanya batu. Dan ketika terkena air hujan maka terjadi genangan. Coba kita ke Bukit Selempuyang atau Cukuh Perak. Jalan di sini ke Cukuh Perak bagus, mungkin karena di sana ada dusun juga. Namanya Dusun Kelapa Tiga. Tapi Ayah Uki belum pernah ke Cukuh Perak lewat sini. Biasanya lewat tadi, motornya ditaruh, kemudian berjalan kaki.
menyeberangi Muara sampailah ke Cukup Perak. Sepertinya jembatannya baru saja dibangun. Entah kemana Cukup Perak, ke sini atau ke sana. Bang, Cukup Perak sini apa ke sana, Bang? Pantai. Oh, naik dulu ya, Bang. Kasih ya, Bang. Iya betul, ternyata kita nanjak dulu dari sini. Setelah tulisannya Bukit Selempuyang, Pantai Selempuyang, Pantai Cukup Perak. Lagi-lagi akses jalannya cukup merepotkan. Bagi motor mudah, tapi mungkin bagi kendaraan besar seperti mobil kan susah, sedikit susah masuk sini. Kanan entah kiri, mungkin kiri ini yang lebih besar. Kita pilih jalan yang lebih besar. Banyak rumah penduduk di sini. Ternyata masih jauh. Ayah Uki pikir tadi sudah sampai. Banyak pemancing, kaosnya seperti kaos pemancing. Akses lewat situ ditutup. Mungkin dalam, kita coba susuri saja air ini. Dan benar saja kaki Ayah Uki nyemplung sehingga basah. Semoga kita masih bisa mengambil video matahari tenggelam dari Bukit Selempuyang itu.
kanan atau kiri, entah yang mana. Ada 3 dan tidak ada penunjuk arah. Tiketnya tutup. Kita coba lewat samping. Ini pantainya. Ternyata banyak rumah penduduk di sini. Dulu masih kebun kelapa. Pemiliknya yang naik mobil tadi, putranya. Ternyata di sini juga ada rumah ya. Ini pantainya, pantai Cukuper. Ada musolahnya juga. Kita coba parkir di sini. Yang jelas rute pendakiannya itu.